Hai hai hai, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Oke, halo semuanya, welcome back again to Alumni Talk Show 2026 oleh KSHI Departemen Relasi Publik bersama saya Askara Syalmasya. Oke teman-teman semuanya nih, kembali lagi di Alumni Talk Show 2026. Jadi Alumni Talk Show ini udah setahun berarti Kak. Terakhir itu 2025 sama Pak Nafi, dosen hukum internasional. Oke, jadi Alumni Talk Show kali ini tuh hadir dengan tema The Spirit Keeps Burning, Where All of Dreams. Nih, ada kata mimpi nih, Kak. Kita kan kadang ngerasa ya, kalau misalkan tanpa mimpi tuh, hidup tuh gak ada artinya ya. Betul. Semangatnya tuh harus membara. Kalau orang-orang zaman sekarang bilang, menyala abangku. Menyala abangku. Nah, ini juga jadi alasan kenapa kita mengundang Kak Rindi Elvani. Kita shout out buat Kak Rindi Elvani. Oke, teman-teman di rumah nih, buat apa sih nama fans KSI Lovers, nggak tahu. Intinya buat teman-teman di rumah, udah pada tahu belum nih siapa Kak Rindi nih? Oke, kalau misalkan belum pada tahu, aku jelasin dikit ya Kak, aku izin. Jadi, Kak Rindi ini adalah alumni FH Undip angkatan 2020 yang telah berdinamika di KSHI sebagai Kepala Departemen Riset. Oke, sekarang kita masuk ke Kak Rindi nih. Gimana kabarnya Kak? Baik gak nih? Sehat gak nih? Gitu. Alhamdulillah baik sekali dan sehat sekali. Makanya saya datang ke sini. Seneng banget bisa ngobrol sama Kak Rindi karena it's an honor for me buat kita juga. Gak mungkin KSHI itu gak melahirkan orang-orang mantep gitu. Oke Kak, jadi aku nih mau nanya kakak, kan berarti ini kakak ini udah terakhir ke FH Undip kapan? Sebenarnya aku sering sih, karena kan aku bimbingan tesis. Berarti aku gak jadi nanya nih. Oke. Deadlock gak jadi nanya nih. Padahal aku mau nanya, gimana rasanya balik lagi ke FH Undip nih? Sebenarnya gitu. yang aku notice banget bedanya kan kalau aku ke FH Undip tuh cuman ke ruangan dosen gitu ya, cuman ngurus tesis aja. Yang aku notice beda banget tuh adalah kaget ternyata di parkirannya sekarang ada kantin. Lah, emang dulu gak ada? Gak ada. Demi apa? Aku gak tahu Gak ada. sih. Terus itu emang buat full parkiran mobil, gak ada parkiran motor. Nah, makanya tadi aku kaget, terus aku ada kantin. Kamu bingung pas datang ke sini? Iya, kayak... bingung banget. Lah, kok ada kantin? Sejak kapan ada kantin di situ? Ada kantin sekarang. Aku dulu malah nggak tahu kalau itu nggak ada kantin. Dulu nggak ada. Dan emang fasilitas-fasilitas di FH Undip bertambah banget sih. Iya, karena pasti kita harus berkembang nggak sih. Nah, perpusnya juga aku notice bagus banget ya. Iya, aku suka banget. Dan sekarang tuh aku sebagai mahasiswa semester 2 tuh makin apa ya, di charge gitu buat kayak nyari buku di perpus kayak iya, gitu. soalnya nyaman kan. Iya, emang perpus tuh harus kita nyaman ya baca buku. Oke Kak, deg-degan masih tetap teman-teman semua, moderatornya tetap deg-degan ya, ketemu orang hebat gitu. Oke, ini sih ngomong-ngomong tentang perkembangan FH Undip dan tentang perkembangan diri gitu. Kenapa Karin ini pilihnya FH Undip sebagai tempat buat berdinamika gitu di antara banyak-banyaknya universitas lain gitu? Oke, aku lihat FH Undip sendiri karena emang dari awal waktu aku SMA tuh pengen masuk jurusan hukum, dan aku ngelihat yang emang bener-bener fakultas hukum terbaik di Indonesia itu yang aku notice adalah Undip, UGM, dan UI gitu. Terus yang bisa dijangkau karena emang aku asli Semarang ya, yang bisa dijangkau yang terdekat adalah Undip gitu. Jadi emang aku langsung tertuju ke sini sih. Bener-bener dia tuh adalah pilihan pertama. Terus yang emang hukumnya juga diminatin, salah satu yang diminatin terbanyak loh. Bahkan yang diterima tuh mungkin 1 banding 1000 ya. Yang daftar bisa 80.000 sekian gitu. Jadi selain emang dia bagus, terus juga emang aku lihat emang selalu cetak prestasi sih alumninya hebat juga. Terus ada Prof Barda, Prof Muladi gitu-gitu yang kita pasti notice lah beliau-beliau ini siapa. Ngomong-ngomong prestasi nih ya, nggak mungkin nih kali ini nggak duduk di sini nih pasti membawa sebidang prestasi ya kan. Makanya benar kalau kata Karindi, FH Undip tuh ngeluarin orang-orang keren, orang-orang mantap. Makanya banyak banget orang-orang keren ya. Emang kayak orang-orang FH Undip tuh keren-keren. Kalau nggak salah tuh perancang apa namanya hukum pidana juga salah satunya kan dari KUHP. Iya, KUHP itu dari Undip kan. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang selain universitasnya gitu, apa yang membuat Karin itu kayak falling in love sama hukum gitu? Emang hukumkah yang menjadi dari awal tuh udah being apa ya, tujuan kakak gitu? Apa
ada dari prodi lain atau kayak gimana? Kayak gitu. Kalau aku ngelihat hukum tuh sebagai alat pelindung kita sih. Yes. Iya, ngerasa nggak? Betul. Dimana kita tuh bisa membela diri, kita bisa melindungi diri kita, terus kemudian ke depannya ya banyak banget kasus-kasus hukum di mana kita ya membela dirinya dengan cara kita paham akan hukum itu sendiri gitu. Bahkan sebelum aku masuk fakultas hukum juga, aku suka banget nonton video sidang, contohnya kasus Mirna itu kan yang Oh, ya. Jessica fenomenal Wongso banget. ya. Iya, kopi sianida tuh aku tertarik banget sih, dimana ketika kita menjadi mahasiswa hukum, kita bisa membela hak diri kita bisa bukan membela orang yang salah ya, tapi mempertahankan hak dari orang-orang itu gitu, yang mungkin kita nggak banyak tahu gitu sih. Oke. Nah, selama kakak di FH Undip ini, yang tadi aku udah bilang di awal, pasti berdinamika gitu, melakukan banyak kegiatan gitu. Nah, kira-kira ada nggak hal memorable, yang paling memorable buat kakak selama di FH Undip tuh apa sih yang paling diingat gitu? Yang paling diingat adalah ketika berdinamika di perlombaan sih, karena kenapa paling aku ingat, karena aku ingat banget nih setiap habis kelas tuh orang-orang kayak, oh ya udah yuk pulang yuk ke Burjo yuk, ke kosan yuk gitu kan. Tapi aku ngerasa karena lomba ini aku padat, aku tuh bener-bener bisa yang berangkat pagi nih, kelas pagi, terus aku baru pulang ke rumah tuh bener-bener jam 1:30 malam, jam 12 malam. Bener-bener aku menikmati di sini dan aku ngerasa FH Undip tuh ngasih fasilitas kita banget ya. Kayak dulu tuh aku belajar di ruang PKM. Ruang PKM kan juga ya nyaman juga, ada AC-nya juga, wifi kenceng juga. Jadi menurut aku udah kayak rumah kedua. Dan itu yang paling aku ingat karena setiap prosesnya dari pulang kuliah, terus kita diskusi, selain diskusi perlombaan, kita juga diskusi tugas-tugas kita yang kadang dosennya sama, tuh paling seru sih. Oke. Berarti tadi kamu bilang kan teman-teman kamu nih banyak yang kayak pulang gitu kan pulang, ya. main, nongkrong. Nongkrong gitu. Berarti Kak Rindi ini bukan tipe yang kupu-kupu ya? Bukan banget sih. Iya, berarti Kak Rindi tipenya yang kayak punya ambisi gitu ya, punya tujuan hidup untuk kayak mencapai sesuatu. Nah, ngomong-ngomong soal ambisi nih Kak, kira-kira kamu ada nggak nih insight buat kami semua gitu? Gimana sih cara mengejar gitu loh apa yang kita inginkan, tahu gitu potensi diri kita tuh mau kemana gitu. Karena banyak banget nih mahasiswa yang zaman sekarang tuh ngerasa kayak, aduh kayaknya gue nih udah gak punya tenaga deh buat ngapa-ngapain. Kayak mendingan balik deh, aduh dosen nyebelin gitu. Mendingan kan melakukan sesuatu yang kayak apalah gitu. Kalau menurut aku buat kita bermimpi tuh nggak usah tanggung-tanggung sih, karena kita bisa kuliah di FH Undip aja, kita tuh mengalahkan puluhan ribu orang, nggak hanya 1.000 orang, 2.000 orang. Kita ibaratnya lebih beruntung lah daripada teman-teman yang lain. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan posisi kita saat ini, dan ketika kita di FH Undip kita harus tahu nih kita ke depannya itu mau ngapain, plan kita selama menjadi mahasiswa mau apa gitu. Kalau zaman dulu aku tuh ngeplot-plotin gitu loh. Misalkan nih, aku semester 2 aku punya target dari semester 1 sampai semester 2. Aku punya target setidaknya aku menang lomba internal. Pada saat itu ada lomba macam-macam kan, ada debat internal moot court, terus kalau kita karya tulis ilmiah seperti itu. Terus kemudian semakin meningkat di semester 3 sampai semester 5, aku punya target untuk aku harus menang perlombaan nasional nih, karena kan udah internal udah tercapai. Terus kemudian di tingkat nasional setelahnya aku juga harus tahu nih kewajiban aku setelah lulus itu kan bekerja ya. Maksudnya ya kita cita-citanya bekerja kan. Jadi harus udah bisa ngeplotin, karena hukum itu bercabang banyak banget ya konsentrasinya. Jadi dari jauh-jauh juga aku udah pikirin aku mau masuk konsentrasi hukum apa gitu. Jadi makanya kalau dilihat aku tuh dulu ambil hukum agraria. Terus skripsi aku soal pertanahan, kasus pertanahan. Terus kemudian S2 aku juga soal MKN pertanahan, dan sekarang aku kerja pun di perusahaan properti. Jadi itu benar-benar apapun yang aku pelajarin tuh relate gitu. Jadi sayang aja kalau misalkan kita nggak wujudkan mimpi kita tuh dari dulu, karena ketika emang kita memupuk dari dulu tuh akhirnya enak. Ketika aku kerja sekarang misalkan ada hal-hal berkaitan dengan pertanahan, terus kemudian ngurus konversi tanah dan lain sebagainya, udah aku pelajarin tuh waktu dulu di hukum agraria, aku tahu basic-basicnya dan aku perdalam lagi di S2 gitu. Jadi sangat enak sih ketika kita memupuk dari awal. Berarti ada sebuah kesinambungan antara apa yang kamu kerjakan di FH dulu waktu
kamu masih mahasiswa tuh sama pekerjaan kamu Betul. sekarang gitu. Oke, itu sebuah kebagusan sih, karena kita bisa lihat nggak sih Kak, zaman sekarang tuh orang tuh kerja kadang tuh lulusnya jadi apa, tapi kerjanya jadi Betul, apa banyak gitu. banget, dan itu pun disebabkan karena lapangan pekerjaan yang kurang ya. Yes. Jadi aku sangat banyak lihat orang, misalkan dia lulusan hukum, tapi dia kerja di administrasi, ya memang karena terbatas gitu. Makanya gimana caranya kita dapatkan lapangan pekerjaan itu dengan menjadi orang yang berkualitas sih menurut 19 aku. juta kurang ya berarti. Sangat kurang loh. Iya. Di masyarakat Indonesia ini kayaknya 19 juta kurang ya. Iya, Iya. Berarti sebenarnya kalau kita punya kesempatan bisa buka lapangan pekerjaan itu sesuatu yang nice banget nggak sih? Apalagi di zaman sekarang iya gitu. betul banget. Kayak kakak ini konsentrasinya itu agraria ya. Iya, Nah, betul. apa yang membuat kakak nih selain jatuh cinta sama FH terus tiba-tiba jatuh cinta sama agraria gitu? Kenapa sih kepo nih kawan gitu? Karena dari dulu aku berambisi buat jadi notaris. Oh, demi Aku apa? ngerasa kayak, lah kalau misalkan aku mau jadi notaris, terus ngapain aku ambil skripsi pidana, ngapain aku ambil skripsi hukum acara Iya, bener misalkan. lagi. Ya udah sekalian aja aku belajar konteks pertanahan. Makanya mungkin teman-teman aku pun tahu ya dari dulu tuh pasti pertanahan dan nyambung kan sampai sekarang pekerjaan. Oke. Nah, itu tuh akhirnya kita nyambung juga nih ke masalah kepengen ya kan. Berarti kakak tuh mimpinya emang jadi notaris gitu. Betul. Nah, seperti yang sesuai judul ini nih Kak. Tanpa mimpi kan pasti tanpa semangat itu pasti mimpi nggak berwujud gitu. Betul. Nah, kadang kakak tuh ngerasa kayak, aduh, kayak gue lagi males nih. Namanya juga manusia. Kadang terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak apa ya? Ya sensitivitas banyak lah gitu. Kira-kira how do you keep your energy stay on gitu? Kalau menurut aku gimana caranya memupuk itu adalah kita cari lingkungan yang baik untuk kita sih. Percaya atau enggak, dulu aku sempat ngerasain juga di mana aku ngerasa males ya udah cuman kuliah aja udah capek gitu kan, udah ada tugas dan segala macam. Tapi aku ditemukan dengan lingkungan teman aku yang emang positif dari teman aku lomba internal dulu, di mana dia aktif banget berkegiatan kemana-mana. Otomatis kalau kita punya lingkungan yang seperti itu, kalau kita bergerak di step yang sama, kita merasa ketertinggalan kan. Nah itulah menurut aku itu adalah titik balik di mana aku benar-benar ngerasa, dia aja udah gini ya, masa aku kalah start gitu. Itulah yang ngebuat aku terus sampai lulus tuh jadinya punya ambisi yang besar. Sampai saat gitu. ini ya. Iya, sampai saat ini. Berarti circle tuh ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Cara kamu seleksi temen gimana, kayak kamu pemilih temen gitu nih, temennya baik atau enggak, circle-nya ini cocok atau enggak gitu. Kalau menurut aku, sepanjang kita mengikuti kegiatan-kegiatan positif, pasti kita akan menemukan teman yang positif juga sih. Contohnya, kalau kita ikut lomba, kan ya jelas dong, kita bertemu dengan teman-teman yang memiliki satu tujuan dengan kita. Dan itu juga kita akan bertemu dengan teman-teman yang memiliki ambisi juga. Cuman beda sih kalau misalkan kita ikut program kerja yang mana program kerjanya tuh lebih ke fun aja gitu ya. Itu nanti pasti ngarahnya jatuhnya bukan ke teman-teman atau lingkungan yang banyak positifnya sih. Betul. Berarti Karindi sendiri ini bukan cuman balance di berdinamika untuk lari terus terhadap perlombaan dan achievement, tapi juga having fun gitu ya sama teman-teman. Iya, harus sih. Iya, betul kan? Nah, selain cara keep on buat semangat gitu ya dalam mengejar mimpi-mimpi gitu. Nah, how do you balance terhadap kesenangan gitu biar nggak terlena gitu? Kita nih di dunia yang riuh ini pasti wah kacau banget sih, sana sini pasti ikut lah ya gitu. Gimana caranya balance? Menurut aku ini maksudnya biar kita nggak burn out Iya, gitu ya. karena kita sering burn out kan. Fakultas hukum tuh burn out guys. Jangan kalian pikir cuman ngafal doang. Soalnya Iya, banyak orang-orang banget yang ngira kan. gitu. Aku tuh sampai kayak temen aku bilang kayak gini, hukum mah gampang tahu sekarang. Cuman baca pasal. Baca undang-undang. Ya udah. Mungkin dia kurang nih ya. Nah, itu gimana nih biar kayak nggak burn out gitu? Kalau aku selalu membuat porsinya masing-masing sih. Jadi gak mungkin nih kita punya waktu 24 jam kita gunain untuk produktif terus gitu. Jadi biasanya ketika emang aku udah melakukan hal yang aku inginkan, yang aku tuju, misalkan kita ya normalnya buat to-do list gitulah ya. Ketika to-do list kita emang udah
kita kerjakan semua ya udah having fun aja gitu. Kalau dulu aku sama teman-teman aku lomba tuh ada di mana fase ya udah nih kita latihan serius, terus habis itu kita ya udah bercanda-bercanda keliling gitu, terus nanti balik lagi on track lagi gitu. Jadi menurut aku ya pasti burn out lah ya kalau kita terus-terusan produktif dan ya terus-terusan mengejar apa yang diinginkan terus. Jadi tetap harus ada having fun-nya. Tapi itu menjadi kayaknya banyak persoalan mahasiswa zaman sekarang deh. Kayak Betul. ini banget gak sih, kita tuh di apa ya namanya, ketika kita kuliah gitu ya, kayaknya I feel like aku lebih banyak having fun-nya dibandingkan belajar walaupun udah masuk UKM gitu kan. Soalnya dikit-dikit burn out, kayaknya itu perlu mentality yang kayak kuat gitu. Iya, dan emang kita perlu istirahat sih, kita perlu seneng-seneng gitu. Itu ibaratnya orang-orang di kerja sekarang nyebutnya work life balance Iya, ya. work life Jadi ya balance. udah kalau misalkan kita Senin sampai Jumat udah kerja, ya udah 1 minggu seneng-seneng aja olahraga, main sama temen gitu. Itu perlu banget sih. Jadi ada buat porsi dimana emang kita untuk produktif, ada buat porsi dimana kita ya udah kita emang layak kok untuk merasakan itu semua. Kita worth it untuk mendapatkan itu. Iya. Tapi terkadang tuh saking worth it-nya Lupa ya, impulsif ya. Iya, impulsif atau enggak saking kita kayak nggak punya tujuannya gitu ya, kita kayak aduh dikit-dikit apa namanya beli ini beli Iya. itu kayak Iya, itu yang salah itu sih. kacau sih. Atau enggak kita nggak dapet waktu istirahat karena misalkan mungkin bos ya kan, kadang apalagi di zaman sekarang tuh ya kan Kak, dikit-dikit depres gitu. Betul. Oke, wah seru banget sih. Aduh, kayaknya ini 40 menit 2 jam nggak cukup nih. Kayaknya banyak yang bisa dikulik nih. Oh ya, selain ini kita membahas sorry Kak. Selain kita membahas masa lalu nih ya Kak, ya pasti masa lalu yang dulu nih membentuk kamu yang sekarang gitu ya kan. Betul. Oke. Apa perubahan yang kamu rasakan sekarang gitu dari kamu yang dulu gitu? Dampaknya mungkin Iya, ya. dampaknya kayak efek gitu. Kalau menurut aku dampak dulu dan sekarang adalah sekarang ketika aku memulai apa-apa udah nggak mulai dari awal lagi sih, karena semuanya udah dibangun dari waktu awal, waktu kuliah gitu seperti yang udah aku sampaikan tadi juga. Terus kemudian aku ngerasa banget nih yang aku notice banget dimana ketika orang-orang konteksnya dalam pekerjaan ya, misalkan dia mau masuk law firm terus kebingungan nih ini gimana ya kerjanya apa segala macem. Sedangkan di kuliah kita banyak banget loh ada lomba legal opinion dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut aku yang efek dampaknya banget nih adalah hal-hal yang udah pernah aku coba dulu, experience yang udah pernah aku lakukan, terus kemudian skill itu membentuk skill kita juga loh, public speaking, terus kemudian presentasi, itu sangat kepake di ketika after graduate gitu. Bener-bener kepake banget gitu, banyak orang yang canggung. Oke. Nah Kak, ngomong-ngomong nih soal kamu yang sekarang gitu ya tadi, kamu yang dulu itu pasti membentuk kamu yang sekarang. Dampak apa yang kamu rasakan nih sekarang ini, dewasa ini gitu? Dampak yang aku rasain sekarang dari hal-hal yang dulu khususnya kuliah ya, itu adalah membentuk skill sih. Karena aku ngerasa banget ketika kita ikut berbagai program kerja, baik di organisasi ataupun kita ikut perlombaan kayak gitu, itu tuh membentuk diri kita, baik misalkan nih skill komunikasi itu dibutuhkan banget di pekerjaan. Terus kemudian skill public speaking itu sangat dibutuhkan juga. Presentation itu sangat diperlukan banget loh, dan itu menurut aku nggak semua orang tuh bisa, dan banyak orang yang kagok ketika di dunia kerja karena dia nggak terbiasa waktu perkuliahan gitu. Jadi bener-bener yang kayak jadi malu banget waktu mau presentasi, terus kemudian interview dia jadi kagok gitu, ibaratnya ya lupa semua apa yang disampaikan, kayak gitu sih kendala yang dirasain teman-teman mungkin yang nggak biasa. Berarti bener adanya teman-teman semua kalau misalkan kuliah itu ketika kita memang banyak kegiatan tuh ngelatih banget dampaknya. Soalnya banyak banget juga nih Kak teman-teman kita yang selain hopeless gitu ya, yang kayak bingung mau ngapain, mereka ngerasa kayak apa yang kita kerjain sekarang itu nggak punya dampak, tapi ternyata justru dari karir ini kita bisa belajar kalau ternyata ada loh long term effect-nya buat
nanti ketika Ada banget. masuk kerja. Nah, ini tadi udah disinggung-singgung nih sama Kak Rindi, lomba nih. Soalnya banyak yang penasaran juga nih Kak. Kak Rindi ini kan orangnya aktif banget ya. Terus banyak ikut lomba juga. Nah, kira-kira ada nggak sih satu lomba favorit Kak Rindi? Lomba favorit di UI sih. Iya sih pasti. Itu juga ya pasti Karena banget. itu adalah penutup lomba aku ketika jadi mahasiswa. Setelah itu aku nggak ikut lomba lagi dan aku sidang skripsi. Itu seru banget sih Kak. Itu kayaknya banyak banget teman-teman anak Eva Undip juga mungkin yang kayak wishlistnya Menang nggak lomba masuk UI. nggak masuk FAUI nggak apa-apa tapi menang di FAUI. Menang Iya. FAUI. Soalnya kadang kan Eva Undip tuh dijadiin third choice, last choice gitu. Betul sih, betul ya, I Ya know. kan, kita kan pengennya UI jakun. Tapi dapetnya Jabir, jaket biru. Oke, lomba nih Kak. Ngomong-ngomong lomba nih, aku nih baca juga dari CV kamu nih ya Kak. Kamu nih orangnya nih selain jago nih, aduh banyak banget nih komplimen. Hari ini Kak Rindi ketumpahan komplimen dari kita semua nih. Nah kira-kira apa yang membuat kamu nih tertarik nih Kak sama lomba nih? Kayak aku nih harus lomba gitu. Kalau nggak lomba, aku nih nggak tahu nih mau ngapain. Karena kan tadi yang aku tanya di awal itu mungkin pertanyaannya agak mirip, tapi yang di awal tadi kan kayak lebih kamu nih kuliah terus pulang mungkin rapat gitu kan. Tapi kalau lomba tuh kan nggak semua orang Spesifik di pengen lomba lombanya. ya. Kalau menurut aku, kenapa orang tuh harus lomba ya? Yang pertama karena lomba di hukum tuh macam-macam. Yes. Nggak cuman hanya sekedar lomba paper, karya tulis ilmiah, tapi ada banyak banget perlombaan yang harus kita ulik. Ada legal memorandum, ada legal opinion. Terus banyak orang yang nggak tahu juga kan legal memorandum sama legal opinion apa bedanya gitu Apa kan. tuh Kak bedanya Kak? Jadi sebenarnya yang familiar di Eva Undip ataupun perlombaan itu adalah legal opinion. Yes. Tapi kalau legal memorandum itu dia lebih deskriptif. Jadi kalau legal opinion itu dia hanya ya udah sepintas-sepintas menyebutkan pasal, penyebab apa segala macam. Kalau legal memorandum tuh kita kayak ada mengulasnya gitu. Jadi lebih deskriptif aja gitu. Oke. Soalnya aku juga sekarang kan lagi ada job di ini kan salah satu divisi gitu di LO. Aku jadi anak kompetisi di ELF gitu. Nah, aku baru pernah dengar, aku aja LO tuh baru dengar Kak tentang kayak LO itu karena emang legal, malah aku lebih awal tuh dengarnya legal memorandum. Karena kan skripsi di Eva Undip tuh kalau nggak salah ada 3 tugas akhir ya, sorry bukan skripsi. Ada 3 kan, legal memorandum, skripsi, sama satu lagi aku tuh lupa apa ya. Ya, nah jadi kayak legal opinion gitu baru gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong juga lomba ini ada banyak gitu. Kak Rindi sendiri ini lebih condong kemana nih antara KTI, LO, legal memorandum, atau apa namanya debat ya? Iya. Sebenarnya kalau pas awal banget aku tuh tertariknya di debat. Cuman semakin kesini aku lomba awalnya coba-coba tuh lomba KTI. Terus ternyata taunya emang menang di situ dan aku lama-lama jadi ketagihan gitu loh. Ternyata seru juga ya karena di karya tulis ilmiah tuh kita tuh benar-benar menurut aku lomba tersulit terwaktunya lama itu adalah karya tulis ilmiah. Karena kita tuh nggak cuman bisa riset dalam waktu yang singkat. Kita benar-benar kayak bisa seminggu 2 minggu tuh kita cuma nyari tema, kita cuma mikirin yang mau ditulis apa gitu. Jadi aku tertarik banget sih ketika ada satu hal yang dibahas itu tuh kita bisa ngorek segala hal gitu loh, dari fenomena kasusnya seperti apa, dari realitanya, dari yang seharusnya gimana tuh benar-benar kita bahas semua. Iya, karya tulis ilmiah tuh kayak unik banget gak sih Kak? Iya, dan di KSH itu kan yang paling ngetop karya tulis ilmiah ya setahu aku. Di angkatan aku sih karya tulis ilmiah yang paling top ya. Soalnya kalau sekarang tuh aku lihat dari waktu pas aku ikut TKI ya, itu yang paling banyak diikutin tuh LO. Sekarang orang tuh kayak penasaran banget sama legal opinion deh. Iya. Kayak gitu. Kalau KTI tuh kayaknya waktu itu yang ikut tuh cuma nggak hukum banget gitu lah ya mungkin orang-orang ngiranya. Iya, karena orang tuh bingung tau Kak, kayak KTI tuh mau jadi apa, mau jadi atau apa. ada orang yang mikir juga kalau KTI itu ya udah kayak kita buat skripsi lagi, padahal iya, padahal beda ya teman-teman. KTI itu tingkatannya katanya kalau kemarin tuh aku dikasih tahu KTI itu kayaknya 2 kali lebih skripsi gitu. Iya, kayak tesis. Iya, kayak tesis ya. Kayak disertasi bahkan bisa jadi. Iya benar nggak sih Kak, soalnya kemarin tuh
aku dikasih tahu katanya kalau ikut KTI itu kalian bisa menyelesaikan S3 tahu gitu. Betul banget, bahkan aku waktu ngerjain skripsi, aku kan kayak berpikiran itu kayak KTI ya pas awal. Terus dibilang dosenku nggak harus yang kayak seribet ini kok, ini mah udah kayak disertasi. Demi Karena apa? mungkin kebiasaan buat KTI yang harus Iya, membuat hal banget. baru kan. KTI itu kalau aku sendiri ya, itu stucknya tuh di awal-awal banget. Oh Iya. iya betul, Ya pasti kan ada di fase kalau itu kalau sih. udah kalau nih misalkan kita nyari judul nih, Hmm. terus temanya udah tahu nih. Oh, Hmm. misalkan dikasih subtema apa gitu. Pas nyari judul sama mau bawa KTI-nya kemana tuh kayak wah bingung banget. Nah, kakak ada tips nggak nih supaya biar kita tuh nggak bingung, nggak blocking block rights ya gitu. Kalau dulu aku waktu buat KTI itu aku usahain yang pertama aku ngebedah apa aja yang mau aku tulis. Jadi bukan yang kayak oh let it flow aja. Aku tahu nih mau bahas apa tapi ya udah nggak aku tulis mau bahas rinciannya apa aja. Itu yang ngebuat aku buntu dan aku bahasanya jadi kemana-mana. Tapi kalau dari awal aku batasin nih, misalkan pembahasan satu aku bahasnya batasnya hanya sampai sini. Terus kemudian pembahasan 2, pembahasan 3. Jadi itu yang ngebatasin banget sih, dan bahkan udah bentuk poin-poinnya biasanya aku sama teman-teman aku, sama tim aku, ya udah jadi tidak ada pembahasan yang lebih lebar dari itu. Oke, nih ya buat teman-teman di rumah semua nih yang mau ikut lomba karya tulis ilmiah dan kayak sering mengalami block idea kayak aku juga Iya, nih aku ya. dulu juga mengalami itu Ya, sih waktu itu pertama kali. mungkin saran dari Karindi bisa di apa namanya screen record atau ditulis, diingat gitu. Nanti kita tulis ya, harus ditulis dari Karindi gitu, biar jadi apa ilmu jariah. Oke. Nah, kok kayaknya patah banget tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita semua belajar di sini, mohon maaf ya gitu. Oke, balik lagi ke reality sekarang. Aduh, bahas dewasa-dewasa ini. Aduh, jadi dewasa sulit ya, Kak? Waduh, sulit sih. Sulit Tanggung sih. jawabnya semakin besar. Ya. Duh, aku aja yang baru semester 2 membayangkan kakak ini yang udah lulus 2 tahun lalu kayak aduh, bisa nggak ya Percaya survive nggak? gitu. Kalian itu kalau kuliah, ya udah kalian kalau misalkan kalian nggak ambisius, nggak apa, ya udah dampaknya ya untuk kalian sendiri. Kalau misalkan dalam konteks pekerjaan kita sudah dipikul beban tanggung jawab, kita nggak bisa seenaknya dan bergerak semau kita sendiri gitu. Iya, bener banget Itu sih. lagi. Aduh, bener Kak, setuju banget. Duh, teman-teman di rumah nih pasti relate nih. Saya mau relate dah pasti Kak. Semua Iya. karena Karindi kan udah lebih duluan lulus dari kami semua pasti udah tahu pasti Kakak mau bilang kayak udah tahu nih gitu. Oke, ngomong-ngomong reality sekarang, Kakak ini jadi bagian executive lunch. Bener ya Kak? Iya. Di Pollux. Pollux itu kalau nggak salah bagian dari Paragon nggak sih? Iya. Ya, Paragon ya bener. Itu salah satu unit bisnisnya Ya, unit sih. bisnisnya. Nah, Mall. iya oke. Executive lunch itu apa sih Kak? Kalau boleh jelasin lebih dikit gitu. Jadi makna eksekutif di situ adalah kita memiliki kedudukan lebih jadi kita membawai banyak hal sih. Kalau itu disebut eksekutif karena aku di holding dan membawai beberapa anak perusahaan, dan anak perusahaan itu banyak banget, wow. ada 25, dan itu semuanya benar-benar eksekutif yang kontrol dan maintenance itu gitu. Gila sih, pasti aku jadi kamu stres banget sih. Banget sih, banget. Parah banget sih. Tapi nggak apa-apa guys, karena aku yakin itu jadi tabungan Tabungan masa depan, ilmu. tabungan ilmu, tabungan masa depan kita gitu. Karena Iya. hidup tuh kalau misalkan nggak punya ambisi, pasti nggak punya tujuan tuh kayak boring-boring aja nggak sih? Itu jadi senjata kita juga sih, Iya sih. senjata kita untuk melangkah ke perusahaan yang lebih bagus. Kalau misalkan di perkuliahan ya kita prestasi-prestasi itu yang kita jadiin senjata dibandingkan kandidat lain. Ya Iya, nggak? aduh, bener banget lagi Kak. Aduh. Ternyata ribet ya hidup nih. Oke, nah ini juga mengambil kalimat dari kakaknya nih, senjata nih. Nah, pasti kadang senjata kan makan tuan. Aduh, terlalu dramatis ya. Senjata makan tuan. Nah, ini kakak boleh jawab, boleh enggak. Tapi ada nggak sih Kak kegagalan di bukan ketika kakak lagi bekerja mungkin ya, tapi satu kegagalan yang akhirnya membangun kakak yang sekarang gitu. Pasti kan namanya hidup kadang turun naik. Kalau kegagalan menurut aku jadi ini bahas di perkuliahan lagi gak apa ya? Gak apa-apa, karena hidup terlalu berat guys. Jadi kenapa aku bisa bilang gagal, karena dulu aku pernah ada di aku waktu awal banget nih masuk mahasiswa,
menjadi mahasiswa gitu ya, aku ikut seleksi lomba nasional, di mana lomba pada saat itu waktu aku semester 2 tuh masih jarang banget lah. Kalau Lomba sekarang apa itu? itu lomba debat. Oh, di mana? Ya adalah pokoknya. Oh, oke. Ntar ya kita Nah, tahu. pokoknya itu lomba debat di mana di situ tuh yang daftar banyak lah gitu, yang diambil cuma 3 orang. Dan 3 orang pun itu pendaftarnya tuh berbagai angkatan. Pada saat itu aku paling kecil. Terus ketika alhamdulillahnya pada saat itu aku lolos menjadi anggota timnya. Tapi yang membuat aku ngerasa gagal adalah ilmu aku sangat kurang sih. Jadi ketika aku disandingkan dengan 2 tim lainnya, yang satu itu satu angkatan dengan aku, yang satunya lagi 1 tahun lebih tua daripada senior Angkatan daripada 19 aku. ya berarti. Iya, itu ketika ngebahas konteks temanya pada saat itu ya soal hukum bisnis, aku ngerasa gagal banget karena aku kewalahan. Sampai di satu sisi ada kakak tingkat mentor gitu yang bilang ke aku, "Ini kamu kalau kayak gini terus kamu bakal chaos ya, bakal ketinggalan ya," gitu. Di situ aku ngerasa itu jadi cambukan banget gitu buat aku. Kenapa sih aku tuh nggak bener-bener serius? Kenapa aku bener-bener all out gitulah ya terhadap apa yang aku pelajari gitu. Memang kita ketika kita udah nyemplung sesuatu nih, kita ya benar-benar harus kerahkan Serius. semua tenaga dan kemampuan kita. Di situ aku benar-benar ngerasa gagal sih. Kenapa temen tim aku yang lain bisa, kenapa aku enggak gitu. Jujur ya Kak, kalau ngomong kayak gini aku jadi ngerasa ternyata kayak gue lebih gagal deh. Karena gini ya, gara-gara kakak ngomong semester 2 ini ngerasa Itu aku di semester 2 juga deh. hukum bisnis tuh bukannya di semester Nah, iya 6 memang. ya? 4. Kalau 4 ya? Iya, pokoknya waktu itu belum dapat lah. Atas. Belum dapat. Cuman aku merasa bahwa itu jadi tameng gitu. Aku belum dapat hukum bisnis. Padahal itu jadi kelemahan buat kita loh. Nah, itu ya. Aku ngerasa juga gitu sih, kayak kalau misalnya kita lomba KTI ya, balik lagi ke KTI, kadang kita kan kayak sekarang ada misalkan hukum lingkungan, aku belum dapat hukum lingkungan, akhirnya aku jadi tameng kayak oh ya udah nggak apa-apa, gue nggak ngerti. Nah gitu. iya, padahal itu nggak ada salahnya juga. Ya. Iya banget. Nggak ada salahnya juga kita explore itu. Nah ini kamu kan akhirnya jadi explore ya Kak. Nah pasti diawali dengan kebingungan, nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang nggak ada yang bantuin. Nah itu kamu tuh explore dari mana? Apa titik kayak awalnya aku mau baca buku dulu kah atau searching dulu kah? Kalau menurut aku sebagai orang hukum yang dicari pertama adalah pondasi kita. Jadi pondasi kita harus kuat dengan peraturan-peraturan. Jadi aku ingat banget pada saat itu aku bisa bedah jadi satu peraturan di mana itu ada ratusan halaman, ada 200 halaman, dan aku baca itu dalam waktu 1 sampai 2 hari aja. Gila sih. Jadi ya mau gak mau ya pondasi kita apa selain emang peraturan gitu, setidaknya kita tahu peraturan itu, kita tahu apa aja isinya. Pantes burn out ya. Makanya work life balance harus dibutuhkan banget. Betul banget. Oke. Nah, sebelum kita pindah nih ke sesi teman-teman nih soalnya kepo nih Kak. Iya. Jadi mungkin aku akan mengakhiri sesi 1 ini. Asik, ada sesi-sesinya udah kayak acara di seminar. Gak apa-apa, karena alumni nih pasti banyak mengundang insightful gitu buat para penonton di rumah. Nah, kamu punya nggak nih Kak satu motivasi gitu buat mereka semua lagi? Ini balik lagi motivasi, karena anak muda zaman sekarang tuh butuhnya kayak motivasi deh Kak. Kita tuh kayak gampang-gampang gampang capek bener. Apa-apa capek ya kan, tadi yang aku udah bilang capek. Nah, kira-kira buat teman-teman di rumah nih ada nggak nih motivasi yang kayak ayo dong guys, semangat, hidup nggak berakhir di sini gitu. Kalau menurut aku motivasi yang utama adalah kita itu kalau mau merasakan sesuatu yang indah, kita mau merasakan sesuatu yang luar biasa, yang beda dari orang lain, ya kita juga harus beda dari orang lain. Itu menurut aku moto hidup aku sih. Jadi ketika kita ngelihat nih semua orang tidur ibaratnya, ya kalau kita bangun, kalau misalkan kita yang paling unggul, ya memang itu yang kita lakukan gitu. Jadi menurut aku kita harus menjadi beda dari orang lain. Kita jadi beda. Wow, keren banget. Belum selesai guys, belum. Bukan berarti motivasi keluar itu akhir dari video alumni ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke question box ya Kak. Karena kayak Karindi capek ya dengerin aku ngoceh. Kayak aduh, nih manusia satu berisik banget. Nggak boleh gitu ya teman-teman. Karena
Kalau aku nggak di sini, Karini nggak datang lagi. Karini datang di sini. By the way, sebelum kita masuk nih, Karini jago bikin lasanya, guys. Dibeli promosi Kak, promosi dikit boleh. Jangan lupa ya, ada di Shopee Food, ada di GrabFood. Betul banget. Rasanya enak buatan Karini. Padahal aku belum coba. Oke. Sekarang masuk ke question box nih Kak dari Padlet nih, karena nih teman-teman nih pada kepo nih. Orang semantep Karini kalau nggak ditanyain kayaknya kurang nggak sih? Gitu. Jadi aku udah ngumpulin nih, tim kami udah mengumpulkan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi question box nih Kak. Jadi sesi question box ini aku bakal menyalurkan pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman nih. Karena yang kepo tuh bukan cuma aku Kak. Soalnya teman-teman di rumah tuh kayak penasaran. Kali ini kasih sesuatu yang insightful bagi mereka gitu kali ya. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Mungkin ini tadi kayak pertanyaannya sama sih Kak. Apa yang awalnya mendorong Karindi untuk mengikuti kompetisi seperti perlombaan selama kuliah, dan gimana nih Kak cara ngebagi waktunya antara akademik, organisasi, dan juga lomba? Awal aku ingin ikut perlombaan yang pertama karena aku ngerasa FH Undip tuh sangat support mahasiswanya. Contohnya dari segi pendanaan ya. Setiap aku lomba hampir 9 dari 10 perlombaan itu di cover sama FH Undip. Jadi kayak diganti, dirembas. Menurut aku tuh fasilitas yang tidak dimiliki semua kampus ya mungkin. Yang kedua, fasilitas yang mewadahi kayak tempat untuk belajar, terus kemudian ruangan-ruangan untuk belajar. Itu semuanya menurut aku sangat-sangat mendukung sih. Terus kemudian dosen-dosennya juga yang sangat welcome kalau kita mau riset dan lain sebagainya. Dan mereka kan emang orang-orang hebat juga ya. Jadi aku termotivasi untuk belajar lebih dari mereka gitu. Terus tadi apa lagi? Oke. Gimana nih cara bagi waktunya antara lomba, organisasi, dan juga akademik? Kalau tadi kan kayaknya lebih ke arah Kalau menurut aku lomba, organisasi, dan akademik yang utama banget adalah akademik ya. Akademik itu kan kewajiban kita. Gimana pun kita kuliah harus mengutamakan kewajiban kita. Kalau dulu aku pasti selalu ingat dengan tanggung jawabku di perkuliahan. Tugas-tugas aku harus selesaikan dan emang harus terselesaikan gitu kan ya. Karena emang itu yang utama. Yang kedua, aku justru di organisasi dulu. Karena pernah ada di fase dimana aku jadi ketua himpunan agraria, aku ikut perlombaan juga. Terus waktu itu waktunya bentrok. Terus yang mana yang aku utamain? Dan yang aku utamain adalah organisasi. Karena menurut aku itu kepentingan orang banyak kan. Lomba tuh masih bisa dihandle. Iya, dan yang terakhir setelah semuanya selesai baru aku ke perlombaan. Oke, sip. Berarti prioritasnya itu kuliah dulu. Iya, kuliah yang utama. Berarti ini itu kewajiban utama ya. Kewajibannya selain sholat apa? Kuliah. Jangan bolos makanya guys. Yang kedua adalah nih, ini sih banyak juga kali Kak yang ditanyain. Kayaknya semua orang ngerasain juga deh. Apa ketakutan terbesar Karindi waktu mau lulus kuliah? Ketakutan terbesar waktu mau lulus adalah life after graduate-nya sih. Jadi kayak pada saat itu aku sampai udah daftar pekerjaan itu waktu aku nulis skripsi. Karena aku sangat tahu bahwa cari pekerjaan itu susah dan gak bisa dalam waktu sebulan 2 bulan loh. Jadi kita tuh emang udah harus ngelamar pekerjaan itu di 3 bulan sebelum, 4 bulan sebelum. Jadi aku bahkan pada saat itu masih nentuin judul aja, aku mungkin udah daftar kerja deh kayaknya. Berarti kamu daftar internship, daftar kerja juga. Prepare banget ya. Kayak untuk menghadapi, karena yang tadi Karini bilang kalau misalkan kita tuh udah harus punya senjata. Dan karena nganggur tuh kan gak enak banget ya. Yes, benar banget. Nganggur liburan 2 bulan aja nggak ada apa-apa aja, kita tuh kayak jadi sakit. Iya, gimana kalau misalkan kita nganggur kalau nggak punya pekerjaan gitu. Jadi iya betul. Dan itu jadi pressure juga. Iya benar. Makanya Karini bilang sesuai yang apa yang beliau bilang, senjata. Iya, senjata itu ingat guys. Keywordnya senjata. Lanjut yang ketiga. Nah ini juga nih banyak yang ngalamin kebingungan nih Kak. Gimana caranya kita tahu nih jalur karir hukum yang paling cocok buat diri kita gitu, biar kita nggak kayak kayaknya nih aku cocoknya tuh di A, kayak Karini tahu kan cocoknya di agraria gitu. Nah itu gimana tips dari Karini gitu biar tahu? Kalau menurut aku dulu aku ambil agraria karena memang aku bercita-cita jadi notaris, jadi yang linear adalah agraria. Tapi kalau aku lihat dinamika teman-teman aku ya, mereka akhirnya memilih peminatan di saat dia merasakan, contohnya ke perlombaan. Kayak kamu yang kamu sampaikan tadi ya, kamu ngerasa belum pernah di hukum lingkungan dan sebagainya, terus belum pernah di hukum bisnis. Terus ketika nyemplung di situ kamu ngerasa
oke juga nih aku belajar ini gitu. Nah, teman-teman aku rata-rata ketika emang dia udah, ikut perlombaan dan nyemplung dan minat nih sama materinya, dia ambil peminatan itu. Kayak aku ingat banget adik tingkat yang lomba sama aku, dia lomba hukum pidana pertama kali tuh, paper pertamanya, dan sekarang dia hukum pidana peminatannya. Wow. Rata-rata kayak gitu sih. Jadi kayak dia udah terlanjur nih belajar materi banyak, kenapa enggak langsung sekalian gitu belajar lebih-lebih di peminatan. Jadi sebenarnya tuh bisa disimpulin kalau misalkan antara organisasi dan lomba tuh bikin dua hal yang berbeda. Kayak misalkan organisasi itu yang tadi kakak bilang cara kerja yang lebih baik, strategi kerja gitu. Sedangkan kalau lomba itu lebih ke arah apa yang kita mau kerjain gitu Iya. ya. Oke, insightful banget. Lalu yang keempat, nah ini kayaknya mirip-mirip sih kak. Tips and trick cara menentukan peminatan yang tepat gitu. Kayak triknya buat kita tahu nih, aduh kayaknya aku sukanya ini, aku sukanya itu. Kalau menurut aku menentukan peminatan yang tepat adalah nggak FOMO sih. Karena kalau angkatan aku tuh aku ngerasa banyak orang bingung, terus pada saat itu pada milih hukum bisnis, dan orang-orang jadinya milih hukum bisnis padahal itu nggak sesuai dengan bidangnya dia, keinginan dia gitu. Jadi menurut aku kita harus pertama fokus sama diri sendiri. Kita ngerasa kita tertarik sama bidang hukum mana nih, dan mana nih yang menjadi ada kaitannya dengan cita-cita kita. Kayak contohnya teman aku ada yang dia emang berambisi jadi jaksa, terus kemudian dia ambil hukum pidana karena kan emang lebih terkonsentrasi ke sana kan gitu. Kayak gitu sih menurut aku. Jadi fokus utama ke diri kita, dan yang kedua kita lihat cita-cita kita ke depan pengen apa. Yang ketiga dinamika yang kita rasakan ini kita comfortnya tuh belajar apa gitu. I see. Agraria tuh ini peminatannya tuh penjurusannya tuh apa sih kak? Perdata ya? Masuknya Sebenarnya dia masuk perdata harusnya ya, iya. tapi kalau di kita dia himpunan sendiri, agraria, adat, dan Islam. Kayak agraria, adat dan Islam. Iya, jadi satu tuh. Kayak kalau K24 tuh ini deh. Tapi nggak tahu ya, ini disclaimer. Aku tuh kemarin baca kan. Sekarang tuh masuknya adat, Islam sama apa gitu. Kayaknya beda deh. Apa masih sama ya agraria? Kayaknya mungkin beda-beda ya. Nggak mungkin beda-beda deh kayaknya. Kayaknya aku ngarang deh teman-teman. Tapi aku tuh kemarin baca soalnya sempat buka buat ngecek semester 3. Soalnya kayak, agraria gitu. Waris sama agraria, adat, Islam bukan sih? Iya. Oh iya benar, berarti nggak berubah guys. Maaf ya. Salah, maaf banget. Pak, jangan ini saya ya Pak. Nanti ada dosen yang nonton loh. Mohon maaf Gimana untuk ini? ibu-ibu. Tolong skip please, itu di blur. Gue takut di tag plus gitu. Oke kak, lanjut masuk ke pertanyaan terakhir nih. Ini juga sama kayak yang aku tanyain tadi. Apa sih pesan atau nasihat yang paling ingin kakak sampaikan untuk ke mahasiswa hukum sekarang? Kalau pesan dan yang ingin aku sampaikan ya untuk mahasiswa hukum, yang pertama kalian harus tahu tujuan awal kalian tuh mau apa. Tujuan kalian selama perkuliahan mau apa, tujuan kalian nanti ketika lulus mau apa gitu. Karena ketika kalian tidak membentuk tujuan itu, kalian akan bergerak gak tahu arah mau kemana. Terus juga ya nanti jadinya kalian akan menjadi seseorang yang gitu-gitu aja gitu. Jadi kalian harus tahu apa keinginan kalian sih. Set your goals. Wah, gila, insightful banget, gila. Kita beri tepuk tangan buat Kak Rini. Oke teman-teman, gak kerasa nih kak, udah 1,5 jam ngobrol, duduk guyup. Ternyata aku tuh awalnya nervous, tapi ternyata sama Kak Rini disambut hangat. Aku grateful banget, terima kasih banget buat Kak Rini udah mau hadir ke sini. Dengan senang hati dong. Gimana nih kak pesannya nih sebelum aku menutup? Ada nggak closing statement, juga pesan-pesan buat kami semua kayak dari kakak sendiri? Closing statementnya adalah teruslah berkegiatan positif kayak ini ya. Ini contohnya kegiatan positif juga ya, kalian ngadain acara yang akan ditonton sama orang juga, kalian belajar juga dari orang lain, dan teruslah mencari kegiatan sebanyak-banyaknya sih selama perkuliahan ini. Jadi manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. Oke, keren banget sumpah kak. Aduh, masih kerasa deg-degannya teman-teman. Ketemu orang keren tuh deg-degan, nggak tahu kayak hati deg gitu. Thank you banget sekali lagi buat Kak Rindi. Mohon maaf banget ya kalau misalkan kita ada kurang-kurangan, dan terima kasih buat teman-teman semua yang ada di rumah. Thank you for watching us. Sampai ketemu lagi di Alnut Talk Show 2027. See you guys. Dadah.